Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safruddin Alayubi di channel Mas Budi. Di video kali ini teman-teman saya ingin menceritakan sebuah kisah dari Mas Doyok di Purbolingga. Sebelum memasuki ceritanya teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar mendapat video-video terbaru yang terupdate dari saya. Baiklah teman-teman, kejadiannya itu di tahun 2023. Ketika Mas Doyok ini mengantar sebuah penumpang. Oh iya teman-teman, Mas Doyok ini profesinya sebagai ojek atau ojol, ojek pangkalan lah. Nah, Mas Doyok ini ketika habis mengantar customernya di daerah Sunter, Jakarta. Ketika itu posisinya di malam hari. Nah, Mas Doyok ini pulang dari arah Sunter itu ya kurang lebih sekitar jam 12 malam. Nah, ketika masuki di Danau Sunter itu, Mas Doyok tiba-tiba diberhentiin sama seseorang perempuan lah. Tapi perempuan itu ya apa ya, rambutnya panjang, terus wajahnya juga putih, tapi putih pucat gitu. Ya karena Mas Doyok mikirnya itu penumpang lumayan buat tambah-tambah gitu kan. Akhirnya Mas Doyok pun berhenti di perempuan itu. Ya Mbak, mau ojek kemana katanya. Nah, akhirnya perempuan itu menjawab, ke Ancol, daerah Ancol. Nah, tepatnya di sekitaran jembatan Ancol lah dulu pernah di situ itu terkenal lagi si manis jembatan Ancol. Nah, ketika itu si perempuan ini menggunakan gaun berwarna merah gitu kan. Dari ketika di Sunter dia tuh akhirnya si perempuan itu nanyain, mau nggak bang antar saya ke Ancol, di jembatan situ dekat jembatan katanya. Oh yaudah, akhirnya pun negosiasi tentang masalah harga, tapi si perempuan itu ya nggak menghiraukan masalah harga gitu. Nah ketika itu akhirnya mereka pun jalan berangkat. Sepanjang di perjalanan perempuan itu hanya diem aja. Tapi Mas Doyok ini merasakan anehnya itu bau seperti mayat yang tenggelam gitu, yang habis tenggelam, kayak bau ngebusuk di air gitu. Padahal itu di jalanan gitu. Di jalanan itu harusnya kan ke bawah angin itu, tapi baunya di situ. Sampai-sampai Mas Doyok ini pas-pasan sama teman seojolnya gitu kan, yang kebetulan berlawanan arah. Pas gitu klakson, temannya ini bilang, oh iya temannya itu namanya Bang Betok. Bang Betok ini kebetulan arah yang mau ke Sunter, sedangkan Mas Doyok ini balik untuk ke arah Ancol gitu kan, berlawanan. Mas Betok ini bilang, Bang Betok ini bilang, Yok, udah nganternya, kok gak bawa penumpang? Nah, Mas Doyok ini bilang, orang ini lagi bawa penumpang kok, Mas. Itu sempat berhenti, mereka tuh sempat berhenti gitu kan di tengah jalan. Si Betok, Mas Betok itu bingung, penumpang siapa? Orang nggak ada yang numpang, nggak ada apa?
motor sendirian, kamu jalannya sendirian. Mas Betok ini ya, Abang Betok ini nggak ngelihat bahwa di situ di motornya Mas Doyok ini ada penumpang, cuman Mas Doyok doang yang lihat gitu kan. Nah ini perempuan segini cakep pakai gaun merah. Nah akhirnya si Bang Betok ya, lu kecapean tuh, udah pulang dah, nggak usah narik lagi, istirahat dulu. Nah Mas Doyok pun nembalin gitu, nyaut, ah ada lu tuh yang lagi bawa penumpang, ya udah deh jalan anterin dulu tuh penumpangnya. Akhirnya ya udahlah jalan, dan Mas Doyok juga pun jalan lagi. Mas Doyok tuh nggak beraniin diri, sembari lihat di spion, Mbak mau dari mana Mbak tuh, tapi nggak nyaut, nggak apa, cuma senyum doang. Lah Mbak ditanya kok diem aja, nggak Bang, di ini aja apa, habis main. Oh habis main, ya udah. Akhirnya sepanjang jalan itu ya terus jalan gitu kan. Setelah di jalan itu tepatnya udah jam 1 gitu. Nah di jam 1 itu Mas Doyok sampai deket di jembatan yang disebut jembatan Ancol di situ. Akhirnya bilang lagi, Mbak turunnya di sebelah mana jembatannya? Itu Bang yang sebelah kirinya itu kan nanti ada jalan kecil belokan. Ya akhirnya ke situlah. Oke, setahunya Mas Doyok di situ itu ya cuman jalan kecil, cuman udah buntu. Nah, akhirnya si perempuan yang bergaun merah ini, udah Bang di sini aja, di sini. Terus bayar. Setelah bayar, Mbak nggak ada uang kecilnya, saya baru narik sekali nih. Oh ya udah buat abangnya aja semua. Wah beneran nih Mbak? Iya, nggak apa-apa. Oh makasih ya Mbak. Ya sama-sama. Ketika perempuan itu jalan arah di samping jembatan, Mas Doyok itu ngedenger perempuan itu seperti perempuan lagi nangis gitu, ngerintih gitu. Seperti Mas Doyok sampai bingung, kok habis turun kok dia nangis, kenapa gitu. Akhirnya Mas Doyok jadi penasaran dan menstandarkan motornya. Mas Doyok pun ngikutin arah dimana perempuan itu jalan gitu. Setelah udah di bawah jembatan, Mas Doyok itu nggak ngeliat apa-apa dan nggak ngeliat perempuan tadi yang Mas Doyok antar itu nggak ada. Sampai Mas Doyok juga orang yang penasaran, namanya nyarilah di situ di mana sumber suara tadi ada perempuan yang nangis. Nah ketika itu sampai nyari di bawah jembatan itu, Mas Doyok menyium bau bangkai yang benar-benar bangkai yang udah di air gitu, udah ngegelebur gitu, baunya minta ampun gitu kan. Sampai Mas Doyok pun nyari sambil tutup hidung gitu. Nah, tapi sayup-sayup dari arah di belakang itu terdengar lagi suara tangisan lagi gitu. Perempuan itu terdengar lagi. Sampai Mas Doyok pun kaget, sampai menoleh ke belakang itu ya nggak ada apa-apa. Sampai Mas Doyok bilang, wah saya kayaknya jadi kerja gitu. Tapi kan dia ngasih uang bener, malah 100.000. Akhirnya Mas Doyok pun meriksa di tasnya itu uangnya tadi, masih benar uang 100.000 gitu. Udahlah, takut ini. Mas Doyok pun jalan lagi arah ke motornya yang di standar itu kan diparkir. Ketika lagi jalan, dari sisi sebelah kanan itu jelas banget suaranya bahwa itu perempuan yang lagi ketawa.
Mas Doyo pun takut, pas di situ takut, dia buru-buru lari naik ke atas di sepeda motor. Nah, di sela-sela itu Mas Doyo pun motornya nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak bisa nyala, gitu. Disela nggak bisa, gitu, start nggak bisa. Tapi suara itu pas Mas Doyok udah di motor itu emang nggak kedengeran. Mas Doyok sampai tengok-tengok kiri kanan, ternyata ya kondisi sepi, di jembatan itu sepi banget, nggak ada orang. Akhirnya Mas Doyok itu nuntun sepeda motornya karena saking takutnya ngedenger suara perempuan yang tadinya nangis terus ketawa. Sampai buru-buru Mas Doyok mendorong. Di jarak sekitaran 3 meter atau 4 meter, perempuan yang tadi pakai gaun merah itu ternyata ada di depan Mas Doyok. Terlihat ada seorang perempuan gitu. Lah, kok itu perempuan yang tadi saya anterin kok ada di sana? Mas Doyok pun sembari nengok ke belakang karena kondisinya sepi, terus dia juga ketakutan. Akhirnya buru-buru nyamperin lah ke situ, dan perempuan itu lagi duduk-duduk aja, duduk diem. Sampai di situ Mas Doyok pun negor lagi, Mbak, bukannya tadi saya anterin di sana dekat jembatan, kenapa ada di sini? Tapi si perempuan itu rambutnya terurai ke depan, gitu kan, karena panjang terurai ke depan. Ketika si perempuan itu mengangkat kepalanya, matanya itu penuh darah, gitu kan, di sini penuh darah. Mas, tolongin saya. Mas Doyo pun kaget di situ. Kaget karena ngelihat matanya yang berdarah. Kata Mas Doyo, setan, setan, gitu kan. Sembari teriak-teriak, sembari nuntun motornya lari. Dan perempuan itu pun masih teriakin sembari ngelambain tangan, Mas ikut, Mas ikut. Mas Doyo pun saking benar-benar ketakutannya, sepeda motornya pun kayak ditinggal gitu. Dianya lari cari di mana banyak orang, ada orang lah minta bantuan. Sampailah ketemu di salah satu warung itu. Mas Doyo pun sembari napasnya tersengal-sengal gitu karena sembari lari saking takutannya. Si pemilik warung ini, bapak-bapak ini nanya, Bang, ada apaan? Ada apaan? Lari. Akhirnya Mas Doyo itu ngatur napas terus ngomong, ada hantu di sana. Di mana? Jembatan. Itu motor saya Pak, minta tolong Pak, anterin Pak, ngambil motor katanya. Ngambil motor di mana? Itu dekat jembatan sana. Oh, di sana. Lah saya biasa di sini nggak kenapa-napa. Emang gimana sosoknya? Dia pakai gaun merah, rambutnya panjang, terus matanya ngeluarin darah, gitu. Pucet banget rupanya. Oh, itu masih Siti. Siti itu siapa? Ah, kalau abang pernah dengar disebut Cimanis Jembatan Ancol, itu nama aslinya Siti. Dulunya dia di situ, dia ya sebenarnya sebangsa orang bangsawan gitu. Dulunya keluarganya ya orang kaya lah di situ, karena dari zaman dulunya itu di situ kendaraan cuman andong atau bisa disebut juga kereta kuda gitu kan, cuman itu doang, per lah kalau bahasa, cuman adanya itu. Nah dia di situ istilahnya karena ada orang jahat yang mergokin di situ orang yang lagi pada mabuk-mabuk, akhirnya dia itu diperkosa di situ dan meninggal, makanya disebut Cimanis Jembatan Ancol, yaitu dia. Pak, jadi gimana sih motornya? Ya udah, di sini aja tungguin dulu bentar, kan juga nggak ada.
Nah, setelah kurang lebih sejam lah, kurang lebih sejam itu Mas Doyok dan pemilik warung itu memberanikan diri untuk arah ke jembatan itu lagi. Setelah nyampainya di sana, ya motor pun dengan posisi semula yang terjatuh di situ. Saya ngambil motor dan buru-buru. Ketika lagi nyalain motor, motor udah mulai jalan gitu kan. Starter udah bisa. Dari balik semak pohon itu ngedengar lagi suara ketawa. Mas Doyok dan pemilik warung, nah itu ya langsung bawa motornya gitu, ngebut. Sembari ngebut, saking ngedengar si Siti itu kembali lagi di situ. Sampai nyampe di warung itu, si bapak itu pun yang nganter ngerasa ketakutan juga. Akhirnya tutup warung, Mas Doyok pun langsung pulang. Ketika pulang di rumah, Mas Doyok itu pintunya ada yang ngetuk. Tepatnya kurang lebih jam jam 2-an, hampir setengah 3 gitu kan, diketuk pintunya. Pas di Mas Doyok itu belum tidur karena masih teringat kejadian tadi gitu kan. Ketika ngebuka pintu nggak ada siapa-siapa, sampai tengok-tengok itu nggak ada. Nah itu Mas Doyok pun tutup lagi karena mungkin kondisi Mas Doyok capek dan ingat kejadian tadi. Mas Doyok pun kembali ke kamar. Nah dari balik pintu kamarnya itu terdengar lagi, "Mas, anterin saya pulang. Mas, anterin saya pulang." Mas Doyok pun langsung sontak kaget gitu kan. Siapa? Pas ketika dibuka pintu kamarnya itu, perempuan yang pakai gaun tadi yang disebut namanya Siti ini ternyata ngikut sampai ke rumah Mas Doyok ini. Sampai-sampai Mas Doyok pun dari kamarnya pun bingung mau kemana. Akhirnya ketika itu keluar hampir mau menjelang subuh lah. Hampir mau menjelang subuh, kebetulan ada Pak Ustadz lagi lewat depan rumahnya Mas Doyok itu. Sampai-sampai Pak Ustadz itu negor Mas Doyok. Mas Doyok, tumben ini masih melek aja katanya. Ayo udah yuk bareng ke masjid. Posat. Saya itu sembari panik gitu kan. Kenapa mas? Kita tolong. Kenapa emang? Saya semalam itu habis narik penumpang dari Sunter. Setelah di Sunter, nah pas di Danau Sunter itu saya ketemu ada perempuan. Itu ngojek lagi, tapi minta dianterin di jembatan yang di Ancol itu. Nggak taunya tuh sekarang dia ngikut ke sini Pak Ustadz. Ah, ada-ada aja, nggak mungkin. Tapi menurut warga yang tukang warung di sekitaran sana itu bilangnya ya itu si Siti. Yang dulu sebenarnya dia meninggal setelah itu sama orang-orang yang usil mabok di situ dan hingga dia meninggal di situ. Sekarang dia ngikut ke sini, Pak Ustadz, tolongin Pak Ustadz. Akhirnya Pak Ustadz pun sebelum ke masjid, ya akhirnya mampir dulu ke rumahnya Mas Doyok ini. Sembari baca-baca apa gitu kan, ngebersihin. Akhirnya perempuan itu pun menghilang dan kembali gitu kan, pergi sendiri. Akhirnya Mas Doyok pun merasa lega. Ketika itu akhirnya Mas Doyok ngikut Pak Ustadz ini ke masjid untuk ikut sholat subuh. Besokan paginya Mas Doyok pun bercerita kepada teman-temannya itu di pangkalan ojol bahwa kejadian semalam itu mereka baru pertama kali gitu kan. Sampai-sampai Mas Doyok pun berucap,
nggak mau nganter-nganter daerah sana lagi deh, takut, udah takut diikutin lagi gitu. Sampai teman-teman yang lain pun sama, ternyata sebelum Mas Doyok mengalami itu, teman-teman ojolnya itu udah pernah ngalamin gitu kan. Ternyata si makhluk perempuan ini, yang hantu perempuan ini, si Siti ini sering mengganggu. Kalau malam itu mengganggu seperti tukang-tukang ojek yang emang lewat-lewat daerah situ gitu kan. Itulah teman-teman cerita dari Mas Doyok yang asli dari Purbalingga ketika dia berada di Jakarta. Pengalaman dia di Jakarta ketika mengantar penumpang di daerah Sunter sampai Ancol, di Ancol sampai di situ Mas Doyok pun gak mau mengantar penumpang itu di area itu ketika malam hari. Sekian dan terima kasih dari saya, Safruddin Alayubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.